Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Arena Statistik. Bagi Anda yang ingin belajar tentang statistika atau yang ingin menganalisis data, ini video yang tepat bagi teman-teman, karena jangan dulu analisis data sebelum paham tentang skala data. Dan itu akan kita pelajari bersama, karena Anda akan lebih mudah belajar statistika bersama kami Arena Statistik. Skala data terbagi menjadi 4. Yang pertama, skala data nominal, kemudian skala data ordinal, skala data interval, dan skala data rasio. Di mana skala data nominal dan skala data ordinal termasuk ke dalam data kualitatif atau data yang berbentuk kategori, sedangkan skala data interval dan rasio termasuk ke dalam data kuantitatif atau yang berbentuk angka. Baik, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama ada skala data nominal. Skala data nominal di sini termasuk ke dalam skala yang paling rendah karena dia berupa kategori. Contohnya, di jenis kelamin bisa dikategorikan dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian contoh yang lain ada metode belajar, di mana bisa dikategorikan dengan metode belajar konvensional dan metode belajar presentasi. Kemudian contoh yang selanjutnya di jenis pekerjaan bisa dikategorikan dengan PNS, pegawai swasta, mahasiswa, dan wira swasta. Contoh yang terakhir, di status pernikahan bisa dikategorikan dengan belum menikah, sudah menikah, duda, atau janda. Skala data yang kedua, skala data ordinal, di mana skala data ordinal di sini berupa kategori dan memiliki tingkatan. Contohnya, tingkat pendidikan di mana bisa dikategorikan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, di mana untuk tingkat pendidikan SMA di sini tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan SMP. Kemudian tingkat pendidikan SMP jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan pendidikan SD. Contoh yang lain ada jenjang karir. Bisa dikategorikan dengan direktur, manajer, supervisor, dan karyawan. Di mana direktur di sini tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manajer, kemudian manajer tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan supervisor, dan supervisor tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan. Contoh yang selanjutnya ada status sosial ekonomi. Bisa dikategorikan dengan status sosial ekonomi rendah, kelas menengah, dan juga status sosial ekonomi tinggi. Contoh yang terakhir ada klasifikasi hipertensi. Bisa dikategorikan dengan normal, prahipertensi, hipertensi 1, dan hipertensi 2. Di mana hipertensi 2 di sini jauh lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan hipertensi 1. Kemudian hipertensi 1 jauh lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan prahipertensi. Kemudian prahipertensi lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan yang normal. Kemudian yang ketiga, skala data interval. Skala data interval di sini berupa data kuantitatif, sudah memiliki interval, bisa dikategorikan, sudah memiliki tingkatan, dan angka 0 di sini tidak mutlak. Contohnya pada nilai ujian. Ada nilai ujian 0, 43, 86, dan 92. Contoh yang lain ada IQ, di mana ada tingkat IQ 121, 106, 130, dan 126. Contoh selanjutnya di suhu ruangan ada suhu ruangan 25 derajat Celcius, 36 derajat Celcius,
18 derajat Celcius, dan 23 derajat Celcius. Contoh yang terakhir, di waktu ada 12 AM, 6 AM, 3 PM, dan 12 PM. Jika saya contohkan pada nilai ujian, ada nilai ujian 0, 43, 86, dan 92. Jika seorang siswa memiliki nilai ujian 0, apa berarti dia tidak memiliki nilai? Bukan berarti seperti itu. Karena faktanya, siswa tetap mengikuti ujian, tapi jawabannya salah semua. Jadi dia masih memiliki nilai, tapi nilainya adalah 0. Kemudian jika dibandingkan, apakah nilai 86 berarti sama dengan 2 kali nilai 43? Belum tentu seperti itu. Karena jika siswa B ujian lagi dan dapat nilai yang sama, semisal pada ujian pertama dia mendapatkan nilai 43, kemudian di ujian yang kedua dia mendapatkan nilai 43 lagi. Apakah berarti total nilainya adalah sebesar 86? Bukan seperti itu. Karena antara nilai ujian yang pertama dengan nilai ujian yang kedua di sini tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang lainnya adalah suhu ruangan. Ada suhu 25 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, 18 derajat Celcius, dan 23 derajat Celcius. Apakah ketika suatu ruangan yang memiliki suhu 0 derajat Celcius berarti ruangan tersebut tidak memiliki suhu? Itu sungguh tidak mungkin. Karena suatu ruangan yang memiliki suhu 0 derajat Celcius menunjukkan bahwa ruangan tersebut suhunya sangat dingin sekali. Kemudian jika dibandingkan, apakah suhu 36 derajat Celcius adalah sama dengan 2 kali suhu 18 derajat Celcius? Itu juga tidak masuk akal. Karena ketika suatu ruangan yang memiliki suhu 18 derajat Celcius kemudian ditambah lagi suhunya dengan 18 derajat Celcius, maka suhu ruangan tersebut akan semakin dingin, bukan semakin panas, di mana di sini menunjukkan 36 derajat Celcius. Jadi dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 0 dalam skala interval ini adalah tidak mutlak atau masih memiliki makna. Kemudian, dalam skala interval, data tidak bisa dibandingkan. Yang keempat, skala data rasio, di mana skala data rasio di sini berupa data kuantitatif, kemudian memiliki interval, logis jika dibandingkan, bisa dikategorikan, sudah memiliki tingkatan, dan angka 0 di sini bernilai mutlak. Contohnya pada lama waktu ada 2 jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Contoh lainnya ada di usia, ada usia 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun. Contoh selanjutnya ada pendapatan, di mana ada pendapatan 500.000, 1 juta, 2.500.000, dan 5 juta. Kemudian contoh yang lain ada berat badan, di mana di sini ada berat badan 41 kg, 55 kg, 60 kg, dan 82 kg. Dalam data rasio, di sini nilai 0 bersifat mutlak, atau nilai 0 sudah berarti tidak ada. Sebagai contohnya, pada pendapatan, ada pendapatan 500.000, 1 juta, 2.500.000, dan 5 juta. Jika seseorang memiliki pendapatan 0,
maka artinya bahwa orang tersebut tidak memiliki pendapatan atau tidak bekerja. Kemudian jika dibandingkan, apakah pendapatan 5 juta sama dengan 2 kali pendapatan 2.500.000? Ini logis. Contohnya ketika orang tersebut memiliki pendapatan utama 2.500.000, kemudian ketika dia mempunyai pekerjaan tambahan dengan pendapatan 2.500.000, maka ketika dua pendapatan ini dijumlahkan, maka pendapatannya akan sebesar 5 juta. Jadi di sini bisa dibandingkan. Contoh yang lain, berat badan. Di sini ada berat badan 41 kg, 55 kg, 60 kg, dan 82 kg. Apakah ketika orang yang mempunyai berat badan 0 kg itu berarti ada? Faktanya tidak. Artinya ketika berat badan 0 kg, maka dia tidak berwujud atau tidak ada orangnya. Ketika kita bandingkan, apakah berat badan 82 kg ini sama dengan 2 kali berat badan 41 kg? Itu bisa jadi. Karena ketika seorang pada bulan yang lalu memiliki berat badan 41 kg, kemudian berat badannya pada bulan ini tambah 41 kg, ketika dua berat badan tahun lalu dan bulan ini dijumlahkan, maka akan menjadi 82 kg. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 0 dalam skala rasio di sini bersifat mutlak atau tidak bermakna. Kemudian data rasio di sini masih bisa dibandingkan. Baik teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dari keempat skala data, yaitu skala data nominal, skala data ordinal, skala data interval, dan skala data rasio. Di sini untuk skala data nominal dan skala data ordinal adalah termasuk jenis data kualitatif. Kemudian untuk skala data interval dan skala data rasio adalah termasuk jenis data kuantitatif. Kemudian untuk skala data nominal dan skala data ordinal berbentuk kategori. Kemudian untuk skala data interval dan skala data rasio bisa dikategorikan. Untuk skala data ordinal, skala data interval, dan skala data rasio sudah ada tingkatan. Kemudian untuk skala data interval dan skala data rasio sudah ada intervalnya. Sedangkan untuk skala data rasio di sini sudah bisa dibandingkan. Kemudian jika dilihat dari sifat angka nolnya, untuk skala data interval, sifat angka nolnya tidak mutlak. Kemudian untuk skala data rasio, sifat angka nolnya adalah mutlak. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube Arena Statistik, dan jangan lupa juga bagikan kepada kerabat, mahasiswa Anda, atau bahkan dosen Anda, agar materi ini menjadi lebih bermanfaat. Akhir kata, saya Desi Wulandari, analis konsultan Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.